Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Faridatul Salsabila. Pada episode kali ini, podcast Mansa kedatangan tamu spesial yakni Bapak Ahmad Fauzi SP nggih, Pak. Ya. Leres nggih. Baik, selamat datang Bapak di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Jadi pada podcast kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit bersama Bapak Fauzi nggih, Pak. Boleh diperkenalkan dulu kepada pemirsa podcast? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Salsa atas kesempatannya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, sarjana pertanian. Nggih. Saya juga alumni dari MAN 1. Kalau dulu kita lebih akrab mengenalnya dengan nama MAN Ngelawak. MAN Ngelawak. Ya, MAN Ngelawak ya. Nggih. Sekarang menjadi MAN 1. Saya lulus tahun 1999. Baik. Jadi sudah 25 tahun. 25 tahun Ya, sejak lulus itu. Saya berdomisili di dekat dengan lokasi MAN. Jadi dalam desa yang sama. Baik. Jadi di desa Ngelawak juga. Ya. Oh, oke. Baik, di pendidikan Bapak setelah di MAN 1 melanjutkan pundi, Pak? Ya, jadi 99 waktu itu kemudian saya mencoba untuk ikut tes dulu namanya UMPTN ya. Nggih. Saya ngambil di jurusan pertanian. Awalnya jurusan pertamanya itu teknik kimia. Baik. Jurusan keduanya itu pilihannya adalah pertanian. Pertanian. Saya pilih di Universitas 11 Maret Nggih. Surakarta atau Solo. Solo. Ya. Dan alhamdulillah ternyata hasil tesnya saya bisa masuknya itu di jurusan pertanian. Pertanian. Ya. Jurusan pertanian. Kebetulan background atau latar belakang dari Nggih. orang tua sendiri. Orang tua saya juga petani tulen. Oh, nggih, nggih. Jadi aktivitasnya juga bertani. Baik. Bapak sebelumnya kan mau mengambil teknik kimia. Ya. Apa dari madrasah ini memang sudah menggeluti niku, Pak? Alhamdulillah saya dulu itu termasuk yang suka dengan kimia. Waduh, Iya. kimia nggih, Pak? Ya. Ahlinya. Saya teringat betul dengan guru pendidik di sini. Nggih. Beliau sudah almarhum. Kita doakan beliau mendapatkan Nggih. tempat terindah. Amin, amin. Almarhum Bapak Maskur. Pak Maskur. Ya, beliau itu wali kelas termasuk juga dulu pembimbing saya. Jadi saya banyak belajar tentang kimia dan tertarik kimia itu berkat beliaunya. Oh, nggih, nggih. Gitu. Pernah diajak lomba tingkat Jawa Bali itu dulu di Surabaya. Nggih. Se-SLTA sehingga Baik. waktu itu namanya SMA sama Baik. Aliyah begitu. Nggih. Ternyata kita ya 20 besar lah begitu. Itu 20 besar sudah bagus banget, Pak. Jawa Bali masalahnya lingkupnya. Ya, Nggih. waktu itu tahun 98-an 98-an. 98-an. Ya, waktu. Mengenang nggih, Pak. Ya, Kimia. mengenang kimia. Mengenang Ya. kimia. Baik, Pak. Bapak ini berkecimpung di pertanian. Ya. Baik. Kenapa memilih pertanian? Satu mungkin karena background keluarga. Jadi saya Baik. dari kecil memang dari keluarga petani, Nggih. sehingga tahulah bagaimana ternyata sisi susahnya menjadi petani. Nggih. Gitu kan. Berlatih sabar. Untuk Nggih. panen kita harus menunggu 4 bulan, Baik. setahun dan seterusnya. Nah, dari situ ada semacam tantangan gitu. Nggih. Kenapa kok pertanian ini banyak yang tidak suka gitu? Nggih. Ada apa? Dan saya coba waktu itu bismillah lah. Bismillah. Coba menggeluti dunia pertanian itu. Pertanian. Kira-kira ada apa di sana sehingga saya ngambil jurusan itu. Sekian. Iya. Memangnya ada apa, Pak? Kenapa kok pertanian itu jarang diminati oleh kalangan Bapak? Iya. Ini sebelum saya jawab itu, ternyata waktu saya kuliah itu juga ada cerita unik. Rata-rata mereka yang ngambil pertanian itu ternyata pilihan kedua. Oh, pilihan kedua semua. Iya. Baik. Kalaupun persentasenya yang pilihan pertama itu hanya kecil. Artinya Oh. memang melihat dari situ berarti masih melihat memang pertanian itu sebagai ya bukan alternatif, bukan pilihan utama. Baik. Padahal kita tahu
kalau ngomong tentang pertanian saat ini salah satu isunya itu adalah ketahanan pangan. Negara yang kuat adalah negara yang ketahanan pangannya itu kuat juga. Begitu. Baik, mungkin setelah kuliah di UNS nggih Pak. Ya. Aktivitasnya sekarang ngapain? Napa menggeluti napa pribadi? Iya, saya agak lama dulu kuliah itu, tetapi kemudian saya lulus. Setelah lulus, tidak begitu lama, kebetulan ada peluang untuk waktu itu mendaftar CPNS, ya, tes CPNS waktu itu. 2-3 bulan setelah saya wisuda, akhirnya begitu habis wisuda, jarak berapa bulan begitu saya ikut tes. Alhamdulillah sekali ikut tes masuk. Baik. Sehingga saya aktivitasnya saat ini menjadi penyuluh pertanian. Jadi tenaga lapang pertanian di lapang ya, di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Oh, ya, saya di Jombang aktivitas hariannya. Sebagai penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Baik ya. Itu kerjanya ngapain saja, Pak? Penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Ya. Jadi penyuluh pertanian itu kita mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan. Jadi pendampingan, kemudian bagaimana penguatan SDM petani, belajar bersama bagaimana teknik berbudidaya yang baik sehingga petani ini nanti hasilnya itu tinggi secara tidak langsung. Ketika pendapatannya besar, penghasilannya besar, nanti bisa mengangkat kesejahteraannya petani. Jadi selama ini aktivitasnya seperti itu ya, sobo sawah barang Mbak. Ya sawah gitu kan. Ya. Baik. Nah, di kalangan saya, anak muda seperti saya itu melihat pertanian itu mungkin banyak yang memandang sebelah mata, Pak. Iya. Itu menurut Bapak itu kenapa? Saat ini itu yang menjadi PR kita bersama. PR-nya. Artinya begini, image pertanian itu satu, miskin. Ya, pertanian itu pasti identik dengan miskin. Kemudian kotor, ya, panas, hitam, itu ada. Kurang menyenangkan dan sebagainya. Nah, itu adalah image-image yang disematkan kepada dunia pertanian. Ya, artinya kita pun juga dari situ muncul tantangan. Bagaimana kemudian pertanian ini menjadi sesuatu yang menarik, terutama untuk para anak-anak muda. Para anak muda saat ini. Iya. Jadi kalau sekarang itu mungkin anak muda hanya sekitar dari jumlah tenaga pekerja itu hanya mungkin berapa, tidak banyak yang petani muda yang berkecimpung di sana. Nah, ini yang kedepannya saya pikir ini perlu kita bareng-bareng bagaimana agar pemuda itu menjadi tertarik kepada pertanian dan pertanian itu mengupayakan dirinya agar menjadi sesuatu yang menarik juga buat adik-adik anak muda ini ya. Nggih Pak. Nah, di teknologi sekarang kan kayak pertanian itu kesannya yang tadi kotor itu loh Pak. Iya. Ada enggak mungkin pengembangan yang lain yang mungkin bisa membuat anak muda itu tertarik di pertanian? Oh iya. Makanya betul, salah satu yang bisa menjadikan pertanian itu sesuatu yang menarik buat anak muda, itu salah satunya adalah satu mekanisasi. Mekanisasinya seperti mekanisasi apa? Itu berarti penggunaan alat mesin ya dalam hal bertani. Jadi kan kalau kita semuanya sudah menggunakan atau mayoritas aktivitas bertani kita itu sudah menggunakan mesin, itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak muda. Betul. Kemudian yang kedua, kita juga perlu semacam success story, kita berguru melihat sesuatu. Ternyata pertanian itu punya potensi besar untuk dikembangkan. Baik. Ya. Potensi besarnya di sebelah mananya, Pak? Jadi kan kalau pertanian itu kan beragam, pertanian secara umum. Ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura, ada tanaman obat, kemudian mungkin tanaman hias dan sebagainya. Kita bisa memilih salah satunya itu. Bagi yang anak muda biasanya yang hobi nanam anggrek misalkan, atau membuat greenhouse, misalkan kayak begitu. Ternyata dengan begitu akan menjadi lebih menarik. Dan ketika digeluti betul, hasilnya tidak kalah loh kalau
dibandingkan kita yang aktivitas nyuwun sewu mungkin di pabrik atau di mana gitu. Kantoran. Iya, iya, begitu. Bapak ini kan menggeluti di pertanian. Iya. Banyak yang mungkin tadi Bapak sebutkan petani itu mohon maaf miskin. Setuju tidak sama statement itu? Sebenarnya itu hanya statement saja. Oke, itu diambil dari mayoritas kita iya, tetapi ternyata banyak petani sukses juga. Banyak petani sukses juga. Artinya pertanian ini punya potensi besar juga. Punya potensi besar untuk dikembangkan. Nah, disinilah termasuk tenaga-tenaga muda itu dibutuhkan. Iya, meyakinkan mereka bahwa bertani itu keren. Saya bangga jadi petani misalkan begitu kan ya. Nah, tetapi ini juga harus dibuktikan. Misalkan ternyata dengan berbudidaya hortikultura misalkan kita membuat greenhouse kecil-kecilan, ternyata hasilnya lumayan misalnya gitu. Sehingga itu menjadi hobi yang hobi yang mengeluarkan hasil. Bisa, jadi gitu. Kita menjalankan hobi tapi juga dapat hasilnya juga Pak. Nah, dari situ mungkin ada konsep yang ditawarkan untuk pelajar di sana agar tertarik berkecimpung di dunia pertanian. Ini apa aja? Kalau sepengalaman saya atau yang selama ini saya geluti begitu ya, ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk menarik atau memperkenalkan dunia pertanian itu kepada anak-anak, kepada remaja dan sebagainya begitu. Nah, kalau untuk yang misalkan di tingkat SLTA di MAN 1 ini ya, MAN 1. Kita mengenal ada kegiatan pramuka kan ya? Nah, mengenal. Pramuka itu pasti sesuatu yang umum di sekolah ya. Bahkan kadang itu dianggap keren Pak sama anak-anak itu. Oh iya, ikut pramuka itu keren. Pramuka keren. Iya, harus meyakinkan begitu. Nah, kalau di pertanian itu sebenarnya juga ada satuan karya. Satuan karya atau biasanya Saka ya. Saka. Jadi Saka yang di dunia pertanian itu namanya Saka Taruna Bumi. Ya, Taruna itu maknanya pemuda, bumi itu ya bumi. Jadi anak-anak itu nanti pramukanya nanti diajak berkenalan. Kemudian dikasih materi, bahkan sampai dengan praktek bagaimana sih bertani, mulai dari hal-hal kecil kita mengenal dan sebagainya. Ada. Jadi kalau misalkan dari MAN 1 ini menghendaki ada semacam itu, monggo nanti bisa disambungkan dengan kalau secara dinas yang mengurusi biasanya itu dinas pertanian. Itu bisa menjadi pendamping, nanti bekerja sama dengan pramukanya. Jadi dibuka saja nanti di sini itu pendaftarannya. Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Buminya. Nah, nanti soal teknis bagaimana membukanya nanti kakak-kakak pembina ini bisa berkoordinasi dengan Kuaran, Kuarcap begitu kan. Nanti dibuka Saka Taruna Bumi. Apalagi kalau saya melihat MAN 1 ini potensi lingkungan di sekitar sekolahnya ini ada potensi loh. Banyak potensi. Iya. Terlebih madrasah kita adiwiyata juga Pak. Ya, madrasah hijau. Madrasah hijau. hijau. Tinggal nanti bagaimana dikelola, baik itu tanaman yang musiman, tanaman tahunan dan sebagainya, buat aktivitas buat adik-adik yang menyenangkan. Iya. Bermain itu lumpur saja. Itu pun menyenangkan. Baik. Nah, dari situ apa sih jaminan yang mungkin kalau kita masuk di Saka Taruna itu menyenangkan atau gimana niku di segi apa nih Pak? Kalau saya ingat dulu itu begini, tidak hanya di Saka Taruna Bumi ya, pramuka. Pramuka ikut pramuka itu syaratnya harus senang. Kalau adik-adik ikut pramuka ternyata tidak menjadikan Anda lebih senang. Niku pripun? Berarti itu kan tidak sesuai dengan tujuan awal. Padahal nih Pak, banyak yang kalau ikut pramuka itu tertekan Pak, bukan malah senang. Niku. Nah, pripun? Itu kalau menurut saya begitu. Jadi ikut pramuka itu merupakan sebenarnya kan begini. Aktivitas termasuk pramuka itu kan bagaimana mewadahi energi besar yang dipunyai adik-adik ini bisa tersalurkan ke sesuatu yang menyenangkan, menarik dan itu ternyata menaikkan
meningkatkan kapasitas Nggih, kemampuannya. kemampuannya di Syaratnya itu bidangnya nanti gitu. buat ngobrol lah dengan para pembina dan sebagainya. Pertanian Baik. itu kuncinya harus menyenangkan. Nggih. Nah, kalau menyenangkan itu nanti yang dilakukan itu nanti akan berkembang dengan lebih baik. Oh, Bahwa nggih, di nggih, sana ada pengenalan soal disiplin, iya. Iya, Nah, baik. tapi nanti mungkin diimbangi sehingga ikut pramuka itu harus senang. Harus senang dulu. Senang. Kalau enggak senang, Berarti ada hal yang salah di ada situ. hal yang salah ya, Ada Pak. yang Bukan salah. bukan alasan untuk enggak ikut pramuka, nggih. Enggak. Oh, Nah, berarti ada yang gitu. salah. Nah, Iya. kalau di madrasah kami, madrasah kita, itu ada enggak potensi untuk mengembangkan di bidang pertanian itu? Kalau saya keliling-keliling di sini ada, ya. Ada, nggih. Apalagi itu sekolah Diyata ya. Nggih. Kemudian juga di situ bisa memanfaatkan begini. Pertanian itu kalau misalkan di sekolahan Nggih. atau bisa dipraktekkan baik untuk yang lahan luas maupun lahan sempit. Lahan sempit. Tinggal bagaimana nanti kita pengelolaannya. Nggih. Kalau pakai lahan yang luas, nanti cara mengelolanya begini, tanaman Baik. yang harus dipilih begini. Kalau lahannya sempit bagaimana? Mungkin pakai greenhouse lah. Nggih. Kemudian pakai kita pakai tanam pakai polybag dan sebagainya. Nggih. Sebenarnya sekecil apapun ruangan bisa kita manfaatkan untuk Untuk Pertanian, pertanian. Nah, itu iya. Pak yang menjadi mungkin masalah di beberapa orang yang termasuk saya yang rumahnya di perumahan, Pak. gitu. Itu lahannya kan sedikit. Hmm. Itu gimana untuk cara kita itu tetap melakukan konsep pertanian yang mungkin bisa dilakukan di lahan yang sempit itu. Di lahan yang sempit. Iya. Salah satunya nopo konsepnya? Kalau kita pernah mengenal namanya urban farming ya. Kenapa nih kok Pak urban farming? Itu ya pertanian di perkotaan atau semi perkotaan begitu. Oh, nggih. Tujuan awalnya adalah bagaimana memanfaatkan ya lahan yang ada Nggih. itu untuk menanam. Oh. Baik itu dengan media tanah Baik. atau mungkin pakai media air. Kalau Iya. di situ ada namanya hidroponik, pernah mendengar istilah hidroponik? Pernah. Iya, tahu. menanam sayur atau tanaman dengan media air. Air. Nah, pasti ini juga menarik. Ini ilmu kimia mempraktekkan bagaimana nutrisi ini Nggih. bisa diserap oleh tanaman. Nah, Oh, baik. apalagi di Itu sekolahan. Nah, yang suka kimia gitu, Pak. Iya, Itu bisa sangat-sangat ya. Terus sangat-sangat kemudian cocok. memanfaatkan polybag Nggih. bisa. Intinya bisa lah. Jadi tinggal kita saja. Kita kan pingin juga lingkungan kita ini terlihat asri, hijau, Nggih, gitu kan hijau, ya. Dan biar situ kasih tanam Baik. apa begitu kan. Nggih. Ya. Bisa, Biar bisa. dilihat mata itu lebih enjoy, Iya. enak ngoten nggih, Pak. Nah, berarti lahan yang luas ataupun sempit itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak melakukan konsep pertanian niku mau niku Ya, nggih, Pak. kuncinya bukan di lahan, tapi adanya kemauan, keinginan dan ini istilahnya senang, rasa senang. senang untuk bertani. Oh, kalau menanam tanamannya bagus, baik. Ya. Petani-petani kita itu Nggih. dia itu bahkan senangnya itu sebelum panen itu sudah senang. Kenapa, Pak? Kok sudah Jadi, senang duluan? Misalkan menanam padi, Nggih. padinya itu sudah terlihat menguning, gitu kan ya, Nggih. di sawah. Dia itu setiap sore misalkan muter saja itu belum panen rasanya itu sudah senangnya. Sudah senang duluan. Iya, nah, Nggih. kan gitu ya. Artinya apa? Saya teringat salah satu quote ya. Nggih. Jadi ada tokoh dari Jepang, ya, Nggih. namanya Masanobu Fukuoka. Baik. Dia pernah menulis sebuah bukunya tentang revolusi sebatang jerami. Baik. Barangkali adik-adik nanti ada yang kepengen. Nggih. Saya teringat quote-nya bahwa tujuan puncak dari pertanian itu bukan melimpahnya hasil panen, Nggih. tapi memanusiakan manusia. Gimana niku? Memanusiakan manusia. Sebagai seorang manusia yang apalagi kita seorang muslim ya, Nggih. seorang muslim, bahwa dengan bertani ternyata menjadikan kita lebih bersyukur, Nggih. menjadikan kita itu mengakui keagungan Tuhan, Nggih. kayak begitu, sehingga bersabar dan sebagainya. Itu menurut beliau itu lebih utama daripada sekedar melimpahnya hasil panen. Jadi kita semakin menjadi manusia. Baik. Nah, begitu. Oh, nggih, Pak. Nah, dari semua itu, ada enggak Pak kendala yang Bapak rasakan saat melakukan penyuluhan di masyarakat? Mungkin? Ya, banyak kendalanya malah
lebih banyak kendalanya begitu ya. Oke. Kendalanya. Satu, kendalanya rata-rata petani kita itu berusia di atas 50-60 tahun mayoritas. Oke. Yang berusia di bawah 40 atau kita menyebutnya itu petani milenial. Jadi Baik. kalau sekarang ada istilah petani milenial itu batasannya usia 40. Jadi kalau 40 ke bawah itu bisa dikategori petani milenial. Milenial. Nah, itu jumlahnya kecil sekarang. Oh, Nah, bagaimana kemudian tantangannya termasuk ini? itu Kita sampai- tantangannya gitu. Ya, kemudian yang kedua soal alih teknologi. Oke. Teknologi kita masih banyak yang konvensional. Bagaimana kemudian itu memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru Oke. lewat IT, termasuk sekarang banyak aplikasi-aplikasi bahkan pakai bagaimana cara menyiram tanaman pakai teknologi. Itu sudah ada sensor-sensor begitu sekarang sudah banyak. Oh, nggih Pak. Baik, mungkin untuk membahas pertanian itu sangat panjang ya Pak. Terlebih Iya, nanti yang urban farming itu belum selesai juga. Masih banyak nggih lingkupnya. Ya, nanti mungkin lebih ke spesifik bisa Nggih. tentang bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan sekitar rumah Baik. untuk berbudidaya tanaman. Oh, Gitu nggih ya. nggih Pak. Nah, jadi sekarang ini Amit monggo. Oh iya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk sedang membuka PBDB, penerimaan peserta didik baru Iya. tahun 2024-2025. Mungkin kalau ada saudara, anak atau tetangganya Bapak monggo didaftarkan dan mriki nggih Pak. Insya Allah. Insya ya. Allah nggih Pak. Kebetulan Saya tunggu. dari mulai bapak saya Nggih. dulu sekolahnya di sini. Nggih. Dari Terus? tujuh keluarga bapak saya, 6 sekolahnya di sini. Waduh. Nah, Ten mriki. termasuk saya di sini juga. Nggih. Nah, Alumni dulu alumni 99 dulu Nggih. jurusan IPA. jurusan IPA IPA. 1 waktu itu. Dan yang sekarang anak saya Nggih. juga sudah di sini. Sudah di sini. Barangkali Kelas 11. tetangganya, Pak. Ya, insya Allah begitu. Insya Allah. Artinya apa? Sebenarnya madrasah ini punya apa ya? Ada di hati para alumninya. Oh, ada di hatinya Iya, para pasti. alumni nggih, Pak. Iya. Nah, sekarang itu Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk mungkin belum ada di Bapak dulu, sekarang programnya ada 3. Next time ada tambah 1 lagi. Begitu Yang ya. pertama ada Madrasah Adiwiyata. Madrasah hijau tadi, Pak. Madrasah hijau. Yang kedua itu madrasah berbasis pondok pesantren. Dan yang terakhir itu MA plus keterampilan. Jadi MA tapi juga seperti SMK. Jadi ada keterampilannya. Ada keterampilannya. Nggih. Seperti tata boga, tata busana dan masih banyak lainnya, Pak. Nggih. Baik, terima kasih, Pak, sudah datang di podcast. Oh iya, saya Nggih. boleh nambahkan satu lagi? Oh, monggo. Iya, kebetulan Silakan, Pak. sekalian ini mau apa ya, woro-woro begitu ya. Wah, Kita mau woro-woro. ada reuni. Reuni. Iya, Napa, kita Nek? kasih Reuni. reuni ini ya alumni Manlawa. Iya. Manlawa. Ini kita kasih kemarin itu reuni perak. Reuni perak. Reuni perak karena sekarang itu tahun ini itu Nggih. 25 tahun. 25 tahunnya Iya. alumni. Iya, Oh, jadi baik, kita baik. itu lulus 25 tahun yang lalu. Nggih. Dan itu sebagai Berarti kita alumni angkat perak. Alumni perak. Nggih. Kalau alumni emas biasanya kan reuni emas kan 50. 50 tahun. Waduh, Ini 50 25 tahun nggih. perak lah. Nah, Nggih. buat nanti teman-teman yang Teman-teman angkatan alumni 99 99. ya. Nanti reuninya kita laksanakan insya Allah tanggal 14 April hari Baik. Minggu bertempat di Aula Man 1. Oh, Di sini. Aula Hajah Nur Aini nggih, Pak. Aula Nggih. Hajah Nur Aini. Nggih. Iya. Jadi nanti monggo teman-teman yang mungkin menyaksikan acara ini Nggih. kita menyemarakkan lah. Menyemarakan Iya, semuanya nggih, Pak. sambil apa ya, semacam reuni. Dulu pernah kita di sini bercerita, oh kelas saya di sana, Oh, nggih. saya pernah tertidur di sana dan sebagainya. Temu kangen nggih, Pak, Iya, sekalian. temu kangen gitu lah. Oh, nggih, Pak. Baik, Pak, terima kasih sudah datang Sama-sama. di podcast Mansa. Mohon maaf juga kalau ada salah katanya saya. Sama-sama, semoga sukses selalu Mas. Amin, amin. Semoga Man1 kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Baik, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.